Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Musrin dengan NIM 23660012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Supriyawati dengan NIM 23660034. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Rasul dengan NIM 23660088. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai geologi struktur. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama. Pendahuluan. Secara umum, geologi struktur adalah ilmu atau sains yang mempelajari tentang bentuk, arsitektur, kerak bumi beserta gejala-gejala geologi yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan bentuk, deformasi pada batuan. Kata struktur berarti sesuatu yang dibangun atau konstruksi, dalam artian sesuatu yang merupakan hasil dari produk deformasi akibat gaya yang bekerja di dalam kerak bumi. Menurut Spencer 1977, geologi struktur meliputi struktur primer dan struktur sekunder. Struktur primer adalah struktur yang terbentuk saat terbentuknya batuan, misalnya struktur sedimen, struktur aliran pada batuan beku, dan struktur foliasi pada batuan metamorf. Sedangkan struktur sekunder adalah struktur yang terbentuk setelah proses pembentukan batuan, terutama akibat adanya gaya tegasan yang bekerja selama ataupun setelah pembentukan batuan. 1. Lapisan batuan dan stratifikasi. Lapisan umumnya disebut bed adalah lapisan batuan yang diendapkan di permukaan bumi. Bagian atas dan bagian bawah dari lapisan batuan dibatasi oleh permukaan lapisan. Bidang lapisan, bedding plan, yang menandai putusnya kontinuitas sedimentasi karena terhentinya sedimentasi atau periode erosi, atau biasa juga karena adanya perubahan sumber dan jenis material sedimen. Yang kedua, hukum Steno. Hukum Steno atau prinsip Steno dirumuskan oleh seorang ahli geologi pada tahun 1669 yang bernama Niels Stensen, atau lebih terkenal dengan nama Latin Nicolaas Steno. Nicolaas Steno 1638 sampai 1686 merumuskan beberapa aturan dasar untuk membantu memahami batuan dan berbagai objek yang terkandung di dalamnya. Di antara beberapa prinsip tersebut terdapat 3 prinsip yang masih tetap berlaku hingga sekarang yang dikenal dengan prinsip Steno. Prinsip superposisi. Secara ringkas, prinsip superposisi merumuskan bahwa dalam rangkaian batuan sedimen, batuan tertua akan berada di bawah dan batuan baru akan berada di atas. Ini menegaskan bahwa dalam satu rangkaian batuan sedimen, lapisan batuan yang berada di bawah umurnya lebih tua dibanding dengan lapisan batuan yang berada di atasnya, selama batuan tersebut belum mengalami deformasi atau masih dalam kondisi normal. Hukum superposisi menyatakan bahwa dalam urutan lapisan batuan, umumnya batuan sedimen atau vulkanik, batuan tertua terletak paling bawah atau di dasar urutan, dan berturut-turut batuan yang lebih mudah terendapkan ke arah atas, kecuali apabila batuan tersebut telah mengalami pembalikan melalui aktivitas tektonik. Hukum ini sangat penting dalam mempelajari geologi struktur karena dalam geologi struktur perlu ditentukan apakah susunan batuan telah terpengaruh oleh aktivitas tektonik menjadi miring
terbalik, terlipat, atau terbentuk patahan. Prinsip initial horizontality. Prinsip hukum horizontality adalah bahwa lapisan batuan diendapkan dalam posisi horizontal, sejajar dengan bidang permukaan cekungan tempat sedimen tersebut diendapkan. Jadi, jika lapisan batuan tersebut miring atau sangat miring, dapat diartikan bahwa lapisan batuan tersebut telah mengalami gangguan karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah batuan tersebut terendapkan. Kedua, geometri unsur struktur. Secara umum, struktur batuan adalah bentuk dan kedudukan batuan yang terlihat berdasarkan proses terjadinya atau genesannya. Terdapat 3 macam struktur batuan, yaitu struktur primer, struktur sekunder, dan struktur penekotemporer. Struktur primer adalah struktur yang terbentuk pada saat pembentukan batuan. Struktur sedimen adalah contoh dari struktur primer karena terbentuk bersamaan dengan pembentukan massa batuannya dan memiliki asal non-tektonik. Lapisan batuan bedding. Ciri yang paling umum dari batuan sedimen adalah bahwa batuan sebagian besar ini memiliki lapisan batuan. Sebagian besar terbentuk dalam kondisi horizontal. Bedding atau lapisan batuan terbentuk karena perbedaan komposisi atau ada perbedaan tekstural pada bagian permukaan lapisan yang berdekatan. Struktur primer non-tektonik pada batuan beku. Batuan beku plutonik, aliran piroklastik, dan aliran lava. Susunan mineralnya umumnya membentuk ekuidimensional atau tabular. Kadang batuan plutonik hadir dalam bentuk dike atau sil. Batuan plutonik, aliran lava maupun aliran piroklastik ini mampu membentuk fitur yang menyerupai struktur sedimen yang dihasilkan dari aliran magma. Geometri struktur. Prinsip geometri suatu bidang atau garis adalah unsur yang mempunyai kedudukan atau orientasi yang pasti di dalam ruang. Hubungan antara satu dan lainnya dapat dideskripsikan. Suatu bidang atau garis harus mempunyai komponen kedudukan yang umumnya dinyatakan dalam koordinat grafis. Arah dan besaran kecondongan unsur struktur geologi didasarkan geometri dibedakan. Unsur-unsur struktur secara geometris pada dasarnya hanya terdiri dari 2 unsur geometri, yaitu 1. Geometri bidang. Struktur bidang terdiri dari bidang perlapisan, kekar, sesar, foliasi, sumbu lipatan, dan lain-lain. 2. Geometri garis. Struktur garis terdiri dari liniasi, gores garis, perpotongan 2 bidang, dan lain-lain. 1. Struktur bidang. Unsur-unsur struktur geologi di alam yang umumnya dijumpai adalah berupa singkapan-singkapan struktur pada batuan yang deformasi. Singkapan struktur batuan dapat disederhanakan berdasarkan bentuk geometrinya, yakni berupa struktur bidang dan struktur garis. Yang termasuk struktur bidang adalah jurus (strike, baca, strike), arah dari garis horizontal yang terletak pada bidang miring, yang merupakan perpotongan arah bidang yang bersangkutan dengan bidang horizontal, besarnya diukur dari arah utara. Kedua, kemiringan, dip atau dip. Sudut kemiringan terbesar yang dibentuk oleh bidang miring dan bidang horizontal dan diukur
tegak lurus terhadap jurus. Arah, tren, adalah arah dari suatu bidang horizontal, umumnya dinyatakan dengan azimut atau besaran sudut horizontal dengan garis tertentu. Kemiringan semu, sudut kemiringan suatu bidang dengan bidang horizontal dari pengukuran dengan arah tidak tegak lurus. Arah yang kelima, arah kemiringan dip, arah tegak lurus jurus sesuai dengan arah miringnya bidang yang bersangkutan dan diukur dari arah utara. Baik, saya akan melanjutkan lanjutan dari pemateri 1. Di sini ada deformasi batuan. Deformasi adalah proses yang menyebabkan perubahan bentuk geometri batuan karena gaya eksternal yang bekerja pada batuan tersebut. Proses deformasi menghasilkan struktur geologi. Yang pertama itu, deformasi terjadi karena gaya-gaya eksternal yang bekerja pada batuan. Kemudian, gaya-gaya yang menyebabkan deformasi batuan disebut sebagai stres atau gaya atau satuan luas. Gaya yang bekerja pada bagian batuan menghasilkan sekumpulan stres, dan jumlah deformasi yang disebabkan oleh stres ini diukur dengan perubahan dimensi batuan tersebut. Perubahan dapat berupa volume, bentuk atau keduanya yang disebut dengan strain. Yang kedua, ada dua tipe stres. Yang pertama ada uniform atau confining stress, atau suatu gaya atau tegasan yang bekerja secara seimbang ke semua arah. Yang kedua ada differential stress, atau kekuatan stres tidak sama atau tidak seragam. Kemudian di sini ada 3 jenis stres. Jika besarnya stres tidak sama dari semua arah atau differential stress. Yang pertama ada tensional stress atau extensional stress. Disebabkan oleh gaya eksternal yang arahnya saling menjauhi batuan, menyebabkan batuan mengalami peregangan atau pemanjangan. Yang kedua, kompresional stress disebabkan oleh gaya eksternal yang saling berhadapan dan saling menekan batuan, yang mengakibatkan batuan mengalami penekanan. Penekanan ini bisa menyebabkan batuan mengalami pemendekan, perlipatan atau patahan. Dan yang ketiga ada shear stress atau gaya yang saling sejajar dan berlawanan arah, dapat berakibat pada tergesernya dan berpindahnya batuan atau slip dan translasi. Kemudian ketika batuan mengalami peningkatan tekanan, akan melewati 3 tahap deformasi berikut. Yang pertama, deformasi elastis, bila batuan atau material yang terkena deformasi kembali ke bentuk semula ketika stres dihilangkan. Yang kedua, ada deformasi duktil, bila batuan terkena stres yang melampaui batas elastisitas sehingga mengalami deformasi permanen atau tidak dapat kembali ke bentuk semua ketika stres dihilangkan. Bila material bersifat lipat atau duktil, akan menghasilkan perlipatan. Jika material bersifat brittle atau rapuh, maka akan patah. Yang ketiga ada fraktur, atau batuan atau material akan retak atau pecah-pecah. Berdasarkan atas perilaku batuan atau material ketika mengalami stres atau tekanan, batuan dapat diklasifikasikan menjadi dua ya. Yang pertama ada bersifat brittle atau rapuh, kemudian yang kedua ada bersifat duktil atau liat. Batuan disebut brittle atau duktil bergantung pada beberapa banyak strain plastis yang dialaminya. Jenis deformasi yang terjadi pada batuan dipengaruhi oleh temperatur, tekanan, kecepatan deformasi, dan komposisi batuan. Temperatur pada suhu tinggi ikatan molekul yang terdapat pada batuan atau material dapat meregang dan bergerak, sehingga batuan akan bersifat lebih duktil. Pada temperatur rendah, batuan atau material lebih lapuh. Kemudian ada tekanan. Pada material yang terkena tekanan yang besar akan sifat untuk retak menjadi berkurang dikarenakan tekanan di sekelilingnya cenderung untuk mengalami terbentuknya rentakan. Pada material yang tertekan yang rendah akan menjadi bersifat retas dan cenderung menjadi retak.
Kemudian kecepatan deformasi. Bila kecepatan deformasi tinggi, material cenderung patah. Jika deformasi terjadi perlahan, maka lebih banyak waktu bagi individu atom untuk bergerak sehingga batuan cenderung lebih daktil. Kemudian komposisi batuan. Batuan yang didominasi oleh mineral seperti olivin, feldspar sangat rapuh, sedangkan mineral lempung, mika, kalsit lebih daktil. Eh, Baik, saya lanjut di kelima. Di sini ada fraktur dan join. Fraktur ketika diferensial stres terjadi pada batuan yang on fraktur atau tidak memiliki retakan melebihi batas tertentu. Batuan dapat mengalami permanent strain, dibahas dalam materi 4. Dalam rezim deformasi brittle, batuan akan mengalami deformasi dengan mengalami retakan atau fracturing ketika mencapai batas plastisnya. Deformasi brittle dapat membentuk fraktur dan tanpa fraktur. Fractional deformation tanpa pembentukan rekahan biasanya terjadi pada batuan sedimen yang terkonsolidasi buruk. Dalam batuan sedimen tersebut, fractional slip terjadi di sepanjang batas butiran. Ruang pori memungkinkan bagi butiran untuk bergerak relatif terhadap butiran sekitarnya. Di sini ada gambar K1, contohnya mekanisme deformasi brittle granular flow umum terjadi selama deformasi dangkal pada batuan poros dan batuan sedimen. Sedangkan cataclysmic flow adalah deformasi yang terjadi selama pada batuan sedimen yang terkonsolidasi baik dan batuan non poros. Lanjut, di sini fraktur atau retakan adalah jenis struktur geologi yang paling umum dijumpai dan dapat terbentuk pada batuan apapun. Fraktur merupakan retakan sempit yang berasosiasi dengan perpindahan diskontinu dan sifat mekanik batuan atau kekuatan yang terbentuk sebagai hasil dari eksternal atau internal stres. Fraktur dapat dibagi menjadi shear fraktur dan extension fraktur atau fraktur yang terbuka, yaitu join, kekar, fissure, dan vein. Diilustrasi pada gambar kedua ya. Baik, saya lanjut. Shear fraktur atau slip surface adalah fraktur atau retakan atau rekahan di mana gaya atau gerakan relatifnya yang menyebabkan terbentuknya shear sejajar dengan frakturnya. Istilah shear fraktur digunakan untuk fraktur dengan sedikit perpindahan kecil skala mm sampai dm. Sedangkan untuk istilah patahan atau sesar digunakan untuk diskontinuitas dengan perpindahan atau offset yang lebih besar. Istilah slip surface umumnya digunakan untuk bidang permukaan yang halus yang ditemukan di sesar dan zona sesar atau foul plane. Fraktur atau retakan atau rekahan biasanya disebut juga dengan rek dalam ilmu mekanika batuan. Extension fraktur adalah fraktur yang menunjukkan ekstensi atau peregangan atau pemanjangan yang tegak lurus terhadap bidang. Fraktur atau retakan yang tidak mengalami pergeseran atau perpindahannya terlalu kecil sehingga dapat terlihat dengan mudah atau perpindahannya dapat diabaikan disebut sebagai kekar atau join. Namun terkadang jika diteliti lebih cermat, join atau kekar sebagian besar memiliki perpindahan ekstensional. Karena itu maka kekar atau join sebagian diklasifikasikan sebagai extension fracture jika extension fracture dapat diisi oleh fluida atau air, hidrokarbon, gas atau magma, atau mineral, maka disebut dengan istilah fissure. Extension fracture yang terisi oleh mineral disebut dengan vein. Ketika diisi oleh magma maka disebut sebagai dike atau seal. Fraktur retakan yang terekspos di permukaan biasanya jumlahnya sangat banyak sehingga dapat mengantarkan fluida dan sangat penting dalam bidang konstruksi karena keberadaan fraktur sangat mempengaruhi kekuatan batuan. Fraktur ini juga mendapat perhatian yang besar bagi operasi teknik sipil, misalnya dalam pembuatan konstruksi berupa terowongan atau bendungan.
Retakan atau kekar yang terbuka disebut sebagai rekahan atau fisur. Rekahan juga sangat penting dalam mineralisasi karena retakan yang terbuka atau disebut rekahan biasanya terisi oleh vein. Contoh yang paling umum dijumpai adalah vein quartz atau kalsit yang diendapkan dalam ruang yang terbentuk ketika rekahan terbuka. Beberapa mineral berharga misalnya emas terbentuk dalam vein, join atau kekar yang memiliki bukaan juga sangat penting bagi ahli geologi dan perminyakan karena dalam pencarian hidrokarbon, struktur geologi dapat menjadi media perpindahan hidrokarbon. Baik, saya lanjut. Kekar atau join sangat tidak diharapkan terdapat pada cup rock hidrokarbon, sedangkan ahli perminyakan. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Itu lipatan. Lipatan adalah merupakan hasil perubahan bentuk atau deformasi dari suatu batuan yang ditunjukkan dengan lengkungan atau kumpulan dari lingkungan yang terbentuk akibat stres pada batuan. Pada umumnya, unsur yang terlibat di dalam lipatan adalah struktur bidang, misalnya bidang perlapisan atau foliasi. Lipatan merupakan gejala yang penting yang mencerminkan sifat dari deformasi, terutama gambaran geometrinya, berhubungan dengan aspek perubahan bentuk, distorsi, dan perputaran. Lipatan terbentuk bila mana unsur yang telah ada sebelumnya berubah menjadi bentuk bidang lengkung atau garis lengkung. Perlipatan adalah deformasi yang tak seragam yang terjadi pada suatu bahan yang mengandung unsur garis atau bidang. Walaupun demikian, suatu deformasi yang menghasilkan lipatan pada suatu keadaan tidak selalu demikian pada kondisi yang lain. Suatu massa batuan yang tidak mempunyai unsur struktur garis atau bidang tidak menunjukkan tanpa tanda perlipatan. Perlu juga dipertimbangkan bahwa suatu unsur yang sebelumnya berbentuk lengkungan dapat berubah menjadi bidang atau garis lurus, atau suatu unsur dapat tetap sebagai struktur bidang atau garis lurus setelah terjadi deformasi. Geometri lipatan. Secara geometri, suatu lipatan dapat dideskripsikan sebagai suatu permukaan bidang lengkung yang tunggal. Bentuk suatu lipatan sangat beragam dari yang sederhana sampai sangat rumit, yang sulit dideskripsikan secara terinci. Untuk kegunaan praktis di samping metode matematik, dipakai metode deskripsi lain seperti pembuatan kontur, struktur, dan sebagainya. Beberapa titik profil permukaan lipatan itu hang point titik maksimum perlengkungan pada lapisan yang terlipat, crest titik tertinggi pada lengkungan, trough titik terendah pada perlengkungan, fault line. Pada gambar 3 dimensi, tempat kedudukan dari hang point pada satu permukaan lipatan akan berupa garis yang disebut sebagai hang line atau sumbu dari lipatan. Unsur-unsur lipatan yang umumnya dapat dideskripsikan kedudukannya di antaranya adalah fault axis, sumbu lipatan atau hang line, garis maksimum pelengkungan pada suatu permukaan bidang yang terlipat, axial plane, bidang sumbu, bidang yang dibentuk melalui garis-garis sumbu pada satu lipatan. Bidang ini tidak selalu berupa bidang lurus, tetapi dapat melengkung, melebihi umum dapat disebutkan sebagai axial surface. Fault line secara umum merupakan sisi-sisi bidang yang terlipat yang berada di antara daerah perlengkungan dan batas pelengkungan. Klasifikasi lipatan. Lipatan dapat diklasifikasikan dengan bermacam kriteria. Pada umumnya, klasifikasi ini didasarkan pada sifat yang dideskripsikan, unsur-unsur secara geometri seperti yang telah dibahas sebelumnya. Klasifikasi dan penamaan jenis lipatan umumnya juga secara tidak langsung akan mencerminkan sifat kejadian atau pembentukan lipatan secara tidak langsung mencerminkan sifat kejadian atau pembentukan lipatan tersebut dan jenis atau material
yang terlibat. Misalnya lipatan yang ketat mencerminkan deformasi yang kuat, lipatan yang sejajar umumnya terjadi pada lapisan kompeten dan sebagainya. Sudut antar sayap. Sudut antar sayap adalah sudut yang terkecil yang dibentuk oleh sayap-sayap lipatan dan diukur pada bidang profil suatu lipatan. Sudut ini mencerminkan sifat keketatan dan lipatan. Membuat klasifikasi seperti sudut antar sayap. Sifat simetri merupakan salah satu kriteria untuk menyatakan bentuk dari suatu permukaan silindris. Sifat simetri ditentukan oleh bidang yang melalui Hike line dan membagi sama besar sudut antar sayap lipatan, yang disebut bidang simetri. Lipatan ini disebut sebagai lipatan simetris dan keseluruhan lipatan memiliki sifat simetri ortorhombic. Suatu seri dari lipatan dikatakan simetri bidang-bidang yang membatasi permukaan. Lipatan akan berubah bidang yang lurus dan saling sejajar, dan bidang yang melalui titik-titik batas pelengkungan akan tepat terletak di tengah bidang-bidang tersebut yang disebut sebagai median. Pada lipatan simetri, besaran amplitud dan panjang gelombang yang perbandingannya merupakan parameter untuk bentuk lipatan akan mudah dideskripsi. Kedudukan lipatan. Berdasarkan bentuknya, lipatan yang kemiringan bidang sayapnya menuju ke arah berlawanan disebut sebagai anticline, dan synform kemiringan bidang sayapnya menuju ke satu arah disebut sebagai syncline. Kedudukan lipatan ditanyakan dari kedudukan sumbu lipatan, dan bidang sumbu lipatan membuat klasifikasi yang didasarkan pada kedua sifat kedudukan tersebut dan secara lebih tepat menyatakan besaran kecondongannya. Lipatan sejajar. Lipatan paralel adalah bentuk lipatan yang ketebalan lapisannya tetap. Pembentukan lipatan ini dapat dibayangkan sebagai susunan lapisan-lapisan yang saling bergeser apabila dilipat. Konstruksi penampang pada lipatan sejajar. Dasar dari metode ini adalah anggapan bahwa lipatan merupakan bentuk busur dari suatu lingkaran dengan pusatnya adalah perpotongan antara sumbu-sumbu kemiringan yang berdekatan. Apabila batas-batas lapisan dijumpai berulang pada lintasan yang akan direkonstruksi, maka pembuatan busur lingkaran dilakukan dengan interpolasi. Lipatan yang besar biasanya memiliki lipatan-lipatan kecil pada zona Lim's dan Hike. Lipatan-lipatan kecil ini disebut parasitic faults, sesar atau fault. Patahan
atau sesar adalah bergeser ataupun patahannya posisi formasi batuan dari posisi semula yang bisa saja diikuti dengan naiknya atau turunnya salah satu bagian batuan atau kedua-dua bagian tersebut, namun menghasilkan ketinggian yang tidak sama dari posisi mula-mula. Patahan ini bisa disebabkan oleh stres regangan, stres kompresi, dan stres geser. Sesar merupakan suatu volume batuan yang memiliki permukaan geser yang dibentuk oleh pergeseran yang intensif, dan volume batuan di sekitarnya dipengaruhi oleh deformasi brittle, baik secara spasial maupun genetik akibat sesar tersebut. Istilah sesar juga berhubungan dengan mekanisme deformasi. Ada 3 tipe sesar, yaitu sesar tunggal terdiri dari sesar geser tunggal, zona sesar terdiri dari atas rangkaian sesar. Ketiga, sesar pada ductal zone. Berdasarkan arah orientasi perpindahan relatif atau slip, maka sesar diklasifikasikan sebagai deep slip atau strike slip. Strike slip jika arah orientasi perpindahan sesar searah dengan strike. Deep slip jika perpindahan relatifnya sejajar dengan kemiringan batuan dan membentuk sudut siku-siku terhadap strike. Oblique slip jika perpindahan relatif tidak sejajar dengan strike maupun dip. Ilustrasi oblique slip fault pada lapisan yang miring, sesar normal sinistral, dan panah biru menunjukkan net slip atau perpindahan sebenarnya. Terdiri atas komponen deep slip dan strike slip. Vektor net slip menghubungkan titik P dan P yang sebelum sesar adalah satu kesatuan pada gambar B. Sesar normal listrik menunjukkan lingkungan irregular pada bagian bidang sesarnya. Itulah materi yang bisa kami bacakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.